اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu tempat terbaik di muka bumi, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan berkah, di salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia, untuk menggali warisan Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang di atas langitnya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya dan memberkahi ilmu yang telah kita pelajari bersama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal saleh yang diterima olehmu. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis tentang hukum, yang ditulis oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masih mendalami dan mempelajari pada pembahasan jual beli, masih pada bab syuruti fil bai', bab tentang persyaratan-persyaratan dalam jual beli. Kita sampai pada hadis yang ke-268. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Meridhai keduanya karena sahabat Jabir, demikian juga ayah beliau Abdullah, dua-duanya adalah apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau Abdullah meninggal pada perang Uhud, meninggal dunia pada perang Uhud. Dan satu hal yang menakjubkan, bahwa ketika kuburannya ditemukan, digali dan jasadnya ditemukan, ternyata darahnya masih mengalir segar. Ini adalah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ayahnya Jabir, yaitu Abdullah. Taib annahu kana yasiru ala jamalin fa'aya. Jabir pernah cerita bahwa suatu saat beliau pernah menaiki kendaraannya, menaiki untanya, karena kendaraan orang dulu unta gitu kan. Beliau naik di atas unta. Fa'aya, lalu apa? Untanya tersebut capek, lelah. Dan peristiwa ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, adalah pada pulang dari perang Qainuqa, perang dari Qainuqa. Ada yang mengatakan ini adalah dari perang Tabuk, tapi yang dikuatkan oleh Imam
Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala adalah pada perang Bani Qainuqa. Taib, dari sahabat Taib, annahu kana yasiru ala jamal, bahwasanya beliau naik, ya, mengendarai unta. Di sini dapat kita ambil faidah, boleh ya seorang itu menaiki hewan, unta, kuda, yang memang salah satu hikmah dan fungsinya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Kendaraan. Dengan syarat jika hal itu tidak, ya, membuatnya tersiksa, jadi tidak keberatan. Adapun kalau dia misalkan nih untanya kurus atau lagi sakit, yang naik gendut, nah, ngos-ngosan, ini penyiksaan kepada binatang, nggak boleh, ya. Walaupun binatang, kita wajib untuk apa? Sayang kepada binatang, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW bersabda apa? Inna waha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, mewajibkan kepada kalian berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk kepada binatang. Makanya kata Nabi, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Sampai ketika menyembelih hendaknya kalian berbuat baik. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu. Kalau nyembelih tajamkan, jangan pisaunya, ya, karatan dipakai misalkan. Wal yurih dzabihatahu, senangkan, jangan dibanting-banting, diinjek-injek, ya. Ini termasuk penyiksaan. Jadi boleh seorang itu menaiki kendaraan, ya, menaiki hewan dengan syarat apa tadi? Tidak memberatkan dia, tidak menyiksa dia. Kalau menyiksa maka ini tidak diperkenankan. Ingat, hewan juga punya perasaan. Hewan itu juga punya perasaan. Makanya kita nggak boleh, ya, menyembelih hewan nih, kemudian kita tampakkan sembelihannya di hadapan, ya, hewan yang lain, atau pas kita tajamkan pisau di hadapan, ya, yang lain. Makanya kadang-kadang mungkin kalau pas kurban atau yang lain gitu, ya, itu kadang kita lihat ada kambing atau sapi nangis, mereka juga punya perasaan, ya. Kita nggak boleh, ya, menyakiti, menyiksa binatang. Dan manusia dalam masalah binatang, sikap mereka terbagi menjadi 3. Pertama, ada yang berlebihan kepada binatang. Ini orang-orang kafir nih, berlebihan sama binatang, sama anjing, masya Allah, ya, dimandiin, dibuatkan rumah khusus, pembantu khusus, ya, peralatan mandinya, tidurnya lengkap. Bahkan pernah di Amerika ada seorang, ya, ketika meninggal dunia, dia menulis surat wasiat, seluruh hartanya diwariskan untuk anjingnya. Ini berlebihan. Ada yang sampai di Amerika itu sampai ada polisi khusus untuk menangani apa? Anjing, sekolahan anjing, ada lengkap di sana, ya, lengkap. Ini terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan. Ada yang kedua, yaitu apa? Yang acuh tak acuh terhadap binatang, nyiksa binatang, ya, kawan, kita nggak boleh itu, terutama kucing tuh, ya, masya Allah, kasihan itu kucing. Kadang cuma hanya pengen cari sisa-sisa makanan kita, tapi perjuangannya minta ampun itu, diusir, ya, ditendang, kadang diomelin, kadang dilemparin, ya kan? Nah, ini nggak boleh, ya. Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita, udzibat imra'atun fi Hirrah, ada seorang wanita meninggal dunia gara-gara apa? Kucing. Gara-gara kucing. Dia nggak punya sifat kasih sayang kepada kucing, dia hanya
menahannya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Nah, ini nggak boleh. Jadi seorang muslim bagaimana? Dia bersikap tengah-tengah, tidak berlebihan kepada binatang, tapi juga tidak menyiksa. Dia memuliakan, ya, dia memuliakan, menyayangi, ya, memberi makan, memberi minum, ya, ini. Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Fa'ya, ya, apa, untanya Jabir ini apa? Capek, ya. Kita manusia juga capek, ya, hewan juga apa? Capek, karena makhluk itu punya kekurangan, kelemahan. Beda sama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kelemahan sedikit pun. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Itu Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Ya, kita pun ngantuk, tidur, capek, ya, habis kerja bakti capek, habis sekolah capek, itu wajar, ya. Malah kalau nggak ngantuk, nggak tidur, itu aneh itu orang itu, ya. Nah, nggak capek itu malah perlu diperiksakan. Itu manusia, ya. Demikian juga hewan, kadang juga capek. Baik, kita lanjutkan. Fa'arada an yusayyibahu. Akhirnya Jabir, ya, mungkin karena kasihan sama untanya, pengen dilepas, ya, pengen dilepas. Qala falahiqani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fada'ali. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku dan mendoakan untukku. Karena biasanya kalau dalam peperangan, ya, para sahabat itu di depan, Nabi itu malah di belakang. Nabi malah di belakang, karena beliau nanti mementingkan, ya, mementingkan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang lemah, ya. Kalau kayak seperti ini, misalkan kendaraannya ada yang masalah, nah, di sini tugas seorang, ya, pemimpin, yaitu perhatian kepada yang lemah, ya, perhatian kepada yang lemah. Nabi SAW itu sangat perhatian kepada para sahabatnya, sangat perhatian sama rakyatnya, ya, karena beliau sebagaimana disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma anittum azizun 'alaihi ma anittum, ya. Kemudian harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang begitu cinta sayang kepada kalian, bersemangat untuk kebaikan kalian. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu semangat, begitu sayang kepada para sahabat, kepada bawahannya, maka ini juga pelajaran bagi kita semuanya agar menyebarkan cinta dan kasih sayang kepada sesama, ya, kepada sama teman kita, kepada, ya, keluarga kita, kepada masyarakat kita, dan kepada semuanya. Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ya, sayangilah yang di muka bumi ini, ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala, zat yang di atas langit, akan menyayangi apa? Kalian. Di antara bukti sayangnya Nabi SAW tadi, beliau itu berada di belakang, ya. Tujuannya adalah untuk nanti membantu mereka-mereka yang, ya, butuh, ya, mungkin kendaraannya atau mungkin sakit, dia nggak kuat jalan. Nah, ini Nabi SAW perhatian dengan mereka. Tidak cukup sampai di situ saja, Nabi mendoakan. Fada'ali, beliau mendoakan untukku. Maka di sini dianjurkan bagi kita, ikhwan, kalau ada orang kena masalah, ada musibah, pertama kita bantu dia untuk menggembirakan dia semampu mungkin. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna min afdalil a'mal an tudhilas surura fi qalbi ahi, atau sururun tudhiluhu fi qalbi ahi. Termasuk amalan yang paling mulia, kamu menyenangkan, menggembirakan hati saudaramu.
Ya, ini ke Jabir nih susah nih. Ibaratnya kalau sekarang punya sepeda motor, atau karena kalau sekarang kan kendaraannya mungkin udah nggak unta kan, sepeda motor misalkan pas bannya bocor misalkan, atau kehabisan bensin. Nah, saat-saat seperti itu kalau mungkin ada yang punya pengalaman, kita sangat membutuhkan ada orang yang menolong kita, membantu kita, gitu kan. Nah, betapa senangnya dia kalau ada orang yang nolongin dia. Ada apa Pak? Ada bayi, terus dibantu. Oh, bensinnya habis, udah antum di sini aja, saya akan carikan untuk antum. Oh, senang dia, ya, senang. Termasuk amalan yang baik, kamu menggembirakan hati saudara. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang agung, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, la an amshiya ma'a ahin li fi hajatih khairun min an a'takifa syahran fi masjidi hadha. Saya jalan bersama saudara saya memenuhi kebutuhannya, bantu dia, itu lebih saya sukai daripada saya iktikaf di masjidku ini berapa? 1 bulan. Masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi ini anjuran bagi kita, kalau ada orang yang kesusahan, apa? Nolong. Nah, kita pun bisa praktekkan ya kawan. Mungkin kita di pesantren ini ya, ada teman kita lagi sedih, ya tanyain, kenapa sedih? Ya, nggak punya uang kah? Ya, atau ada masalah apakah? Terus kita bantu. Yang kedua, kita doakan fada ali. Ya, sebagaimana Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk siapa? Sahabat Jabir. Doa ini penting. Jangan malah sedih, ya malah disyukurin. Syukurin loh, ya. Sudah nggak doain, nggak bantu, malah, ya. Nah, ini namanya apa ini? Ya, menari di atas penderitaan orang lain. Ya, ini nggak boleh. Ya, ini tidak diperkenankan. Baik, jadi kalau memang kita nggak bisa membantu dengan tenaga, dengan harta, minimal dengan doa kita. Ya, minimal dengan doa kita. Fada ali. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga mendoakan untuk siapa? Mendoakan untuk untanya. Ya, mendoakan untuk untanya. Fada ali li jamali. Ya, dan dua-duanya nggak ada masalah. Jadi Rasulullah bisa jadi mendoakan untuk Jabir dan juga mendoakan untuk kendaraannya, yaitu untanya Jabir. Selanjutnya wa dharabahu. Kemudian Nabi SAW memukul siapa ini? Memukul untanya. Fasara sayran lam yasir mislahu qattu. Setelah didoain dan dipukul, ya dipukul tapi tentunya dipukul bukan dengan pukulan yang keras, ya paling ditepuk gitu aja, bukan dipukuli dengan sampai serius gitu, ya enggak. Jadi dipukul, ditepuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam riwayat yang lain tadi didoakan, ya. Setelah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah ditepuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doanya Nabi, ya doanya Nabi gitu loh, ya mustajab. Makanya fasaro sayron lam yasir mislahu qattu. Setelah didoain sama Nabi, ditepuk sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung jalannya, ya lancar, lincah, tidak selancar sebelumnya, ya berkat doanya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita, ikhwan, boleh kita mendoakan hewan, boleh, ya didoain. Kalau antum misalkan punya kucing misalkan, ya peliharaan atau apa, antum doain pas dia sakit, ya cepat sembuh ya, gitu, nggak ada masalah. Nah, Rasulullah SAW juga mendoakan siapa? Untanya Jabir radhiyallahu an, boleh. Ya, kalau mendoakan, ya menolong hewan saja dapat pahala, apalagi kalau menolong manusia. Kita masih ingat kisah yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
tentang seorang wanita pelacur di Bani Israel yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Gara-gara pernah nolong anjing yang kehausan. Bayangkan, nolong anjing loh, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam liurnya atau badannya itu apa? Najis, ya, haram dimakan dagingnya. Tapi ketika kehausan, ada seorang wanita pelacur yang dengan penuh keikhlasan dia menolongnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Itu nolong anjing, nolong binatang. Bagaimana kalau menolong manusia? Ya, makanya ikhwan, perlu kita tanamkan pada diri kita ini jiwa sosial. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ada ungkapan yang sangat bagus, pernah dikatakan kepada seorang Arab Badui. Ya, perhatikan, ini ada sisi balaghah atau sisi sastra yang sangat indah. Pernah ditanyakan kepada seorang Arab Badui, man as'adun nasi. Kalau yang belajar bahasa Arab paham ya, man as'adun nasi dengan dhammah, as'adu isim tafdhil, siapakah manusia yang paling bahagia, kan gitu ya. As'adu itu isim tafdhil, ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Man as'adun nasi, siapakah manusia yang paling, ya, bahagia? Jawab orang Arab Badui tersebut adalah, siapa orang yang paling bahagia? Man as'adan nasa. Ya, perhatikan bedanya. Kalau as'adu tadi apa? Isim tafdhil, mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau man as'adan nasa, as'ada di situ adalah apa? Fi'il. Nasa nasab sebagai maf'ul bih. Kok jadi belajar nahwu ini? Baik. Siapakah manusia yang paling bahagia? Jawab orang Arab Badui tersebut, yaitu orang yang membuat manusia bahagia. Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling suka membahagiakan orang lain. Ya, orang yang gemar membahagiakan orang lain. Ya, nah ini ayyuhal ikhwah, faidah yang sangat penting bagi kita semuanya. Baik. Selanjutnya, faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bi'nihi bi'uqiyah, juallah padaku unta ini seharga 1 uqiyah. 1 uqiyah itu 40 dirham, ya, 40 dirham. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang sama Jabir, ya udah jual aja untamu sama saya seharga 1 uqiyah. Qultula, kata Jabir, enggak wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, enggak mau. Jadi Nabi, sahabat Jabir, karena ini urusan duniawi ya, menganggap nggak ada masalah menolak, karena ini bukan masalah ibadah yang harus taat gitu kan, ini masalah jual beli, ya, tawar menawar, terserah sahabat Jabir, bukan sesuatu yang diwajibkan oleh Nabi SAW yang harus sahabat Jabir tersebut apa? Mentaatinya. Ya, harus dibedakan antara urusan ibadah yang wajib ditaati sama urusan duniawi. Ini urusan duniawi, tawar menawar masalah dunia, harga, ya ini terserah sahabat Jabir mau apa enggak, gitu kan? Ya, juallah padaku unta ini seharga 1 uqiyah. Tapi sahabat Jabir mengatakan apa? Enggak mau. Ya mungkin eman-eman gitu ya. Kalau saya jual nanti saya nggak punya kendaraan, gitu kan? Taib. Summa qal bi'nihi. Nabi SAW nego lagi, ngelobi lagi, udah jual aja sama saya.
Ya, karena bisa jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ngulang, ya, bisa jadi sahabat Jabir kemudian apa? Berubah pikiran. Kan kadang gitu ya, awalnya mungkin nggak mau, tapi kalau dia tahu bahwa kita serius, kita betul-betul pengen untuk membeli, kadang-kadang kita apa? Berubah pikiran. Benar, ternyata sahabat Jabir pun berubah pikiran. Fabi'tuhu bi'ukiyah, saya jual kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, unta tersebut dengan seharga 1 ukiyah. 1 ukiyah tadi berapa? 40 dirham. Nah, tapi nah ini yang menjadi syahid ya di sini ya. Wastasnaitu khumlanahu ila ahli, saya mengecualikan, yakni mensyaratkan, saya jual wahai Nabi, saya terima, ya, saya mau, ya, unta ini saya jual kepada Anda, tapi saya punya syarat. Ini kan tentang masalah syarat dalam jual beli, ya kan? Nah, saya punya syarat. Apa syaratnya? Khumlanahu ila ahli, saya boleh menaiki unta ini sampai ke rumahku, ke keluargaku di Madinah. Ini kan masih perjalanan gitu kan. Ini sudah setuju sahabat Jabir, tapi dia minta dikecualikan, minta syarat, ya, untuk boleh tetap menaikinya sampai nanti di Madinah, sampai nanti di rumah ketemu dengan keluarga. Dan ini yang menjadi syahid. Apa syahid itu sih? Bukan syahid fotokopi loh ya. Nah, syahid itu adalah yang menjadi inti pembahasan. Yang menjadi inti pembahasan. Kadang kan hadis itu panjang gitu ya kan, tapi yang menjadi inti pembahasan pada bab itu lafaz tertentu, ya, lafaz tertentu. Seperti hadis Jabir ini, hadisnya panjang, tapi yang menjadi inti pembahasan yang berkaitan dengan bab, ya, karena bab ini adalah bab berkaitan tentang syarat-syarat dalam jual beli, ya, persyaratan-persyaratan dalam jual beli, maka inilah yang menjadi inti pembahasan pada bab. Falamma balahtu, tatkala saya udah nyampe kemana? Nyampe ke Madinah, ketemu dengan keluarga di rumah, karena ini habis bepergian safar dari perang. Ataituhu bil jamal, akhirnya saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa unta tadi yang sudah dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanaqadani thamanahu, Nabi pun kemudian membayar, berapa tadi harganya? 1 ukiyah, dibayar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untanya diserahkan kepada Nabi sesuai dengan persyaratan, karena udah nyampe di Madinah, ya, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun membayar nakdan. Nakdan itu artinya kontan, nggak pakai utang, ya, separuh dulu, DP dulu, enggak. Jadi dibayar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, ya, kontan. Tsumma raja'tu, kemudian saya balik, udah selesai kan, ya, udah nyerahkan untanya, Nabi juga sudah bayar, akhirnya dia balik pulang ke rumah. Fa arsala fi athari, ternyata Rasulullah itu ngikuti saya. Faqal, lalu mengatakan padaku, aturani ma kastuka li akhudha jamalak, wahai Jabir, apa kamu mengira saya nawar kamu kemarin itu untuk ngambil, ya, untamu supaya aku miliki, ya, khud jamalaka wa darahimaka, ambil nih untamu dan ambil juga uangmu, ya, 20 dirham yang udah saya bayarkan itu buat kamu. Artinya apa? Dikembalikan sama Nabi SAW. Saya ini nggak serius untuk biar memiliki uangmu, ya, saya hanya ingin membantu kamu. Fahuwa laka, unta ini adalah untuk kamu, duitnya juga untuk sahabat Jabir. Ini akhlaknya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi pura-pura aja nawar, kemarin itu nawar minta supaya dijual kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak taunya ternyata setelah sudah ijab kabul, sudah dibayar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak taunya ternyata apa? Barangnya dikembalikan lagi kepada Jabir, uangnya pun ya untuk sahabat Jabir. Subhanallah, ini akhlaknya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik akhlaknya di muka bumi ini. Nabi sallallahu ahsanun nasi khuluqa, kata sahabat Anas, adalah Nabi itu orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan Allah telah memujinya di dalam Al-Qur'an, surat Al-Qalam, apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala, ala ini di atas, ya, lil ulu. Jadi Rasulullah SAW berada di atas akhlak yang tinggi, ya, berada di atas akhlak yang tinggi. Oleh karenanya hendaknya kita ayyuhal ikhwah, ya, para penuntut ilmu, ya, yang setiap hari kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap hari, ya, kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiru akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dalam masalah ibadahnya saja, sholatnya, puasanya, enggak, termasuk dalam urusan apa? Akhlak. Ini perlu ditiru karena masalah akhlak ini masalah yang sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam sebuah hadis ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Ya, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Ini yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga. Dua ini. Pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hubungan antara seorang hamba dengan Allah, dan yang kedua adalah apa? Ya, akhlak, ya, kepada sesama manusia. Dan akhlak kepada manusia itu pokoknya pada tiga hal, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, yaitu badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Ini akhlak kepada manusia itu terkumpul pada tiga hal ini. Badlun nada itu suka membantu orang lain, baik dengan ucapan, perbuatan, ya, harta, tenaga. Wa kafful adha artinya apa? Tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata kita yang nyelekit mungkin di hatinya. Ini bahaya. Walaupun kita baik sholatnya, ibadahnya, puasanya, tapi kalau hubungannya dengan manusia nggak baik, nah ini bisa menghalangi kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat ada hadis, ya, dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, ada seorang wanita yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ditanyakan kepada Nabi, ada seorang wanita wahai Nabi, rajin sholatnya, rajin puasanya, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? La khaira fiha hiya finnar. Gak ada baiknya wanita tersebut, dia di neraka. Terus ditanyakan lagi kepada Nabi, ada seorang wanita yang lain wahai Nabi, ya, sholatnya yang wajib-wajib aja, puasanya yang wajib-wajib aja, ya, jadi nggak istimewa gitu, sodakohnya juga nggak banyak-banyak amat, tapi dia baik sama tetangga, hubungannya sama manusia baik. Apa kata Nabi? Ya, hiya fil jannah, wanita tersebut di surga. Jadi ikhwan, hablum minallah, hablum minan nas, dua-duanya harus apa? Jalan. Jangan cuma kita baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi sama hubungan sesama manusia nggak baik. Yang ketiga, kata Imam Ibnul Mubarak, akhlak yang baik kepada manusia itu wa talaqatul wajh. Apa talaqatul wajh? Ya, menebar senyum. Ketemu orang, ya, nyapa, ketemu orang, mengucapkan salam, assalamualaikum, ya, begitu. Afsus salam fima bainakum, sebarkan salam, ya. Nah ini akhlak-akhlak yang baik.
Kadang-kadang kita itu pelit banget sama yang namanya apa? Senyum. Padahal gigi nggak aurat gitu loh. Padahal ya senyum juga nggak butuh biaya. Ini ibadah yang nggak membutuhkan biaya. Apa repotnya coba? Kita senyum. Ya, kecuali kalau mulutnya lagi bau gitu ya. Ya, nggak usah dibuka dulu. Itu ada alasan gitu kan, karena itu nanti malah menyakiti ya kan. Taib, dan diantara faedah taib, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Pertama ya, bolehnya tadi apa, kita simpulkan aja, tadi sudah kita sampaikan sebenarnya, tapi kita simpulkan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Diambil dari mana tadi? Rasulullah itu di belakang ya, jalannya itu di belakang. Yang kedua, beliau peduli dengan sahabat yang lagi kesusahan. Yang ketiga, beliau mendoakan kepada sahabat yang lagi kesusahan. Ini menunjukkan kepada kita kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka hendaknya bagi kita semuanya pun menebarkan cinta dan kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dan sebagai faedah hadis ini, yaitu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah manusia di muka bumi ya, makhluk yang ada di muka bumi, niscaya zat yang di atas langit akan menyayangi kalian. Ini dalam ilmu hadis disebut ya, sebagai faedah ini, hadis musalsal bil awwaliyah. Hadis musalsal bil awaliyah. Maksudnya apa hadis musalsal bil awaliyah? Hadis yang disampaikan oleh para ulama pertama kali belajar dan pertama kali ngajar. Jadi dulu kalau para ulama belajar hadis, pertama kali hadis yang dipelajari hadis ini. Kalau dia jadi guru, pertama kali ngajarkan hadis, ya hadis itu. Makanya hadis ini penting untuk dicermati oleh para penuntut ilmu kayak antum ya. Kenapa? Karena ilmu itu didapatkan dengan cinta dan kasih sayang ya. Kalau antum nggak ada cinta dan kasih sayang, antum nggak akan dapat ilmu ya. Sayang kepada teman-teman sekelas, seasrama, sesama penuntut ilmu, satu perjuangan ya. Sayang sama guru. Coba kalau antum misalkan belajar tapi sama guru nggak seneng, nggak dapat ilmu ya. Ada ustadznya masuk, ustadz iki meneh belenek aku. Kalau antum sudah ada nggak suka sama ustadznya, gimana antum akan mendapatkan apa? Ilmu. Nanti akhirnya apa? Males dengerinnya, udah males ngikuti pelajaran, males. Maka ini tata ya. Cinta juga dengan pelajaran, dengan kitab. Ini penting ya. Semuanya didasari sumbernya dari apa? Cinta dan kasih sayang. Kalau pelajaran, aduh pelajaran nahwu, oh nggak seneng, udah akhirnya apa? Nahwu antum jeblok, yakin kalau sudah nggak seneng. Jadi kunci pertama kalau antum pengen sukses dalam belajar, cintai dulu ya, cinta. Yang kedua diantara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya, mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Doanya, tepukannya kepada hewan ya, setelah didoain sama Nabi, ditepuk sama Nabi, yang unta yang tadinya lemes, capek, nggak bisa jalan, langsung gesit jalannya. Ini mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, langsung dikabulkan gitu ya. Ya, taib. Kalau kita ya mungkin nunggu beberapa hari gitu kan ya, 1 minggu, mungkin kadang 1 bulan, belum tuh juga nanti dikabulkan juga. Nah, ini khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini mukjizat dari mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan ditiru. Kadang-kadang wah, pengen kayak Nabi SAW, disentil gini langsung misalkan. Nggak bisa, harus niru Nabi SAW dalam segala hal. Nanti kalau antum pengen niru dalam segala hal ya, nanti
mencontoh Nabi SAW pas meludahi Ali, apa itu? Matanya. Pernah kan Ali bin Abi Thalib pada saat perang Khaybar, ya, mana Ali bin Abi Thalib? Sakit mata wahai Rasulullah, ya, diludahi sama Nabi SAW langsung sembuh. Itu mukjizat, jangan dicontoh juga. Nah, kalau antum yang ngeludahin bengkak tambahan, virus tok lah. Nah, dan diantara faedah dari hadis yang mulia ini juga, ya, bolehnya jual beli antara seorang pemimpin dengan rakyat. Nabi SAW jual beli sama siapa? Sahabat Jabir bin Abdullah, nggak apa-apa. Dan diantara faedah bolehnya mengecualikan atau mengkhususkan, ya, dalam jual beli. Taib. Ini nanggung ada satu hadis yang sebenarnya hadis ini sudah ada beberapa yang sudah kita bahas. Jadi kita baca hadisnya aja. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah. Jelas ya, sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.000 hadis lebih yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Makanya kalau ada orang macam-macam sama Abu Hurairah, curigai keislamannya, karena orang tersebut pada hakikatnya pengen menghancurkan Islam. Kayak orang-orang Syiah itu benci banget sama sahabat Abu Hurairah, curigai. Karena pada hakikatnya dia tidak ingin menghina sahabat Abu Hurairah saja, dia ingin menghancurkan, menolak, ya, 5.000 hadis lebih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Nah, ini harus dipahami. Beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang, an yabi'a hadirun libat, orang kota, ya, menjual dari apa ini? Bat itu orang Arab gunung. Ini sudah kita jelaskan dulu ya maksudnya. Wala tanajasu, janganlah kalian najas. Najas itu adalah apa? Dulu yaitu penipuan, ya, kita menaikkan harga padahal kita nggak ada niatan untuk membeli. Wala yabi'ir rajulu ala bai'i ahi, janganlah seorang menjual di atas jualan saudaranya. Ya, seperti apa dulu? Contohnya gimana dulu? Ya, beli di saya aja, saya kasih lebih murah, atau ya, saya beli dengan lebih mahal. Ya, ini adalah tidak diperbolehkan. Baik menjual di atas jualan saudara kita, misalkan nih ada si A, kemudian si B beli sama si A, si C ngomong, ya, belinya sama saya aja, ini lagi tawar menawar, belinya sama saya aja, saya kasih harga lebih murah, atau mereknya lebih berkualitas, ya, atau iming-iming yang lain. Ini nggak boleh, karena bisa menjadikan perseteruan antara si A sama si C tadi. Wala yahtubu ala hidbati ahi, ya, melamar di atas lamaran saudaranya. Maksudnya bagaimana? Si A ngelamar akhwat, ya, misalkan belum jelas makbul atau mardud, ya, diterima atau enggaknya belum jelas. Si B denger, wah, ya, si A ngelamar si akhwat, saya juga sudah ancang-ancang dulu, ya, mumpung belum, gitu kan, mumpung belum qabil tu nikah diserobot, ya, sebelum janur kuning melengkung masih milik bersama. Akhirnya nekat juga untuk ngelamar juga dengan alasan persaingan. Ini nggak boleh, karena ini akan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, kecuali kalau sudah jelas, entah jelas diterima atau jelas ditolak. Kalau sudah jelas, afwan akhi anta mardud, gitu ya, nah itu berarti boleh antum maju, ya, boleh. Taib. Adapun kalau belum jelas, ya, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Kalau sudah jelas makbul, wah, lebih-lebih nggak boleh berarti antum, ya. Nah,
Kemudian yang terakhir, wala tas'alil mar'atu talaqa uhtiha litukfi'a ma fi ina'iha. Janganlah seorang istri meminta cerai ya uhtiha, saudarinya, yakni madunya, litukfi'a ma fi ina'iha, untuk memuntahkan apa yang ada di bejananya. Maksudnya ini janganlah seorang wanita ya minta supaya madunya ini diceraikan. Madunya, tahu madu ya? Ini madu yang pahit ini ya. Jadi misalkan nih ada seorang mau nikah, mau poligami misalkan, sudah punya satu istri, kemudian apa, dia mau nambah ya, mau buka cabang, akhirnya mau nambah gitu kan. Lah akhwat yang kedua ngomong, saya mau ya nikah sama ahi, tapi saya punya syarat. Syaratnya apa? Ceraikan dulu istri antum. Wah, pilih saya atau pilih dia? Wah, ini yang nggak boleh, karena ini syarat yang batil. Kemarin sudah kita sampaikan syarat itu ada dua macam. Ini kan syarat yang boleh, ada syarat yang, nah ini nggak boleh. Karena apa? Mengandung unsur zalim. Ini pendatang baru malah apa? Ya, ngusir pendatang lama ini. Ya, ini nggak boleh. Ini persyaratan yang batil. Tapi saya juga heran kok dimasukkan dalam jual beli, padahal ini persyaratan dalam nikah ini sebenarnya. Nah, wallahu alam maksudnya penulis ya, wallahu alam. Yang jelas syahidnya ini sebenarnya kurang mengena, karena persyaratan ini ya dengan bab nggak mengena. Kenapa nggak mengena? Karena persyaratan ini dalam masalah apa? Pernikahan, sedangkan babnya adalah syarat dalam jual beli. Mungkin karena jual beli ya sama-sama akad muamalat seperti pernikahan. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.